Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Wahyu Saputra dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Veteran Bangun Nusantara, dengan nomor presensi nomor 11 dengan nomor NIM 19508.011. Di sini saya akan yang selanjutnya adalah kompetensi inti. Yang pertama, KI 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, KI 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, melihat, membaca, dan mendengar, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Untuk KI yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, yakni yang untuk slide yang kedua, yakni kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama, yakni 3.4, adalah mencermati kosakata dalam teks, konsep, ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. Yang kedua, 4.4, menyajikan laporan tentang konsep, ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Untuk yang ketiga, yakni 3.1, adalah menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacat. Yang keempat, 4.1, yakni menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacat. Selanjutnya, SBDB, yakni 3.3, adalah mengetahui dinamika tari. Yang kedua, 4.3, yakni peragakan dinamika gerak tari. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan layak benar. Yang kedua, siswa mengamati, siswa dapat memperagakan pola irama sederhana dengan percaya diri. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat membuat pola irama sederhana dengan percaya diri. Yang kelima, setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang keenam, setelah kegiatan membandingkan gambar, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang ketujuh, setelah bermain mencari pasangan, nama, dan lambang bilangan, siswa dapat membilang secara loncat bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. Setelah bermain mencari pasangan, nama, dan lambang bilangan, siswa dapat membilang secara loncat bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. Yang kesembilan, setelah mengamati, contoh siswa dapat membilang dan menuliskan bilangan 1000 sampai 10.000 secara panjang, 10 ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan dengan benar. Selanjutnya, karakter siswa yang diharapkan. Yang pertama, religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, yang kelima integritas. Pendekatan dan model tipe pembelajaran. Yang pertama, pendekatan saintifik, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, eksperimen, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. Yang kedua, model pembelajaran, cooperative learning. Yang ketiga, tipe pembelajaran, round robin brainstorming, sumber belajar dan media pembelajaran. Buku yang pertama, buku pedoman guru tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup kelas 3, buku tematik terpadu kurikulum 2013.
Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. Yang kedua, buku siswa tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup kelas 3, buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. Yang ketiga, kartu nama dan bilangan 1000 sampai 10.000. Yang keempat, berbagai poster pertumbuhan manusia, hewan, dan tanaman. Yang kelima, berbagai aktivitas makhluk hidup. Yang keenam, teks lagu cicak atau jika kemungkinan alat audio agar siswa dapat mendengarkan secara langsung. Yang ketujuh, yang selanjutnya untuk slide yang nomor 5, yakni keaktifan belajar yang ideal yang terdeskripsikan dalam suatu kondisi di mana keadaan kelas dan siswa harus selaras dengan kurikulum dan silabus yang dikembangkan dalam RPP dan direalisasikan melalui metode ataupun model yang mendukung sebagai dasar tercapainya tujuan pembelajaran. Indikator keaktifan yang ideal dapat diamati melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran, antara lain yaitu yang pertama, turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya. Yang kedua, terlibat dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, bertanya kepada siswa atau guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapinya. Yang keempat, berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Yang kelima, melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru. Yang keenam, menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperolehnya. Untuk yang 7, yakni melatih diri dalam memecahkan soal atau masalah. Yang ke-8, kesempatan menerapkan apa yang diperoleh dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang dihadapinya. Dalam kurung, Nana Sudiana dalam Wibowo 2016. 3. Oke, kita menuju slide yang nomor 6, yakni ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi rendahnya keaktifan dan hasil belajar siswa. Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, pembelajaran yang kurang efektif selama ini guru belum menggunakan metode maupun model pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, keterbatasan media pembelajaran, guru menjelaskan materinya hanya melalui papan tulis. Yang ketiga, siswa kurang antusias dalam pembelajaran karena merasa bosan dan tidak aktif, sehingga nilainya masih rendah. Yang keempat, pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. 7. Yakni standar kompetensi atau ada yang disebut dengan SK dan kompetensi dasar yaitu yang disebut dengan KD. Pada pembelajaran didasarkan pada kemampuan siswa untuk berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa dapat memiliki kemampuan yang mengolah dan memanfaatkan informasi, bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah-ubah atau tidak pasti dan kompetitif. Untuk dalam setiap proses kegiatan belajar yang dirancang dan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, sekolah sudah semestinya berorientasi pada pencapaian tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika. Oke, yang selanjutnya adalah comparative learning. Mempunyai banyak tipe dan alternatif yang saya pilih untuk menunjang keberhasilan pembelajaran komparatif. Komparatif adalah dengan model comparative learning tipe round-robin brainstorming, yakni round-robin brainstorming adalah suatu tipe pembelajaran dengan model comparative learning di mana para siswa bergiliran memberikan
Kontribusi menjawab pertanyaan dalam sebuah kelompok dalam bentuk tulisan. Di dalam model pembelajaran round robin brainstorming, yaitu terdapat kelebihan antara yang pertama, siswa mempunyai tanggung jawab dan setiap kelompok masing-masing. Yang kedua, B maksudnya. Di dalam model pembelajaran round robin brainstorming terdapat kelebihan yakni A. Siswa mempunyai sifat tanggung jawab dalam setiap kelompok masing-masing. B. Siswa dapat memberikan sumbangan ide pada kelompoknya. C. Membuat suasana menjadi lebih dari sekedar belajar kelompok. D. Siswa dapat saling mendengarkan dan mengutarakan pendapat, pandangan, serta hasil pemikiran. (Unda 2011 165). Oke, kita menuju yang slide selanjutnya, yakni kompetensi dasar untuk kelas 3 SD Negeri X pada pembelajaran dapat tercapai apabila ada keaktifan siswa yang mendukung dalam proses pembelajaran. Namun pada umumnya proses pembelajaran cenderung menonton, sehingga tidak menarik dan tidak menyenangkan. Guru juga kurang variatif dan menggunakan metode dan pendekatan proses pembelajaran, sehingga siswa sulit memahami materi pembelajaran. Kondisi ini membuat siswa menganggap pembelajaran sulit. Proses pembelajaran yang tidak mencerminkan proses pembelajaran yang aktif tersebut akan berpengaruh terhadap pembelajaran yang hanya keaktifan siswa dan hasil belajar pada siswa kelas 3. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SDX melalui pewawancara dengan pengamatan langsung menunjukkan bahwa guru dalam pembelajaran pemecahan sederhana kelas 3 SDX masih menggunakan metode ceramah, sehingga siswa kurang aktif dalam pembelajaran tersebut. Yang kurang aktif menyebabkan penerapan materi pada diri siswa belum maksimal karena siswa tidak berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Teknik pembelajaran konvensional yang demikian akan berimbas pada siswa. Salah satunya adalah siswa kurang aktif dari pembelajaran tersebut. Kondisi belajar seperti ini menyebabkan hasil belajar rendah maupun keterampilan sosial. Dengan model komparatif sendiri adalah model yang mengutamakan kerjasama siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran atau rangkaian kegiatan pembelajaran. Siswa dalam kelompok tertentu mencapai tujuan pembelajaran. Hamdani 2011. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.